Selamat hari Sabtu, Remaja Naposo yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saya Pendeta Novita, kita kembali lagi dalam PHD Remaja Naposo HKBP Resort Sukabumi. Kita akan memulai ibadah kita, untuk itu saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk boleh mempersiapkan hati dan pikiran, mempersiapkan Alkitab dan persembahan kita untuk memasuki PHD kita pada hari ini. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita nyanyikan bersama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom. Mari membuka Alkitab kita yang menjadi renungan dalam PHD Remaja Naposo pada hari ini. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Kita buka bersama-sama Alkitab kita, Matius 25 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mari menyimaknya di rumah kita masing-masing. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Remaja Naposo yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang tidak kenal orang-orang yang disebut sebagai ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat di dalam mengetahui firman Tuhan, apalagi tentang hukum Taurat. Namun mereka hanya kelihatan hebat di hadapan manusia. Tetapi sesungguhnya mereka tidak melakukan apa yang dipelajari dan didengarkan oleh mereka. Itulah sebabnya Yesus sangat keras mengecam mereka sebagai orang yang munafik. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau melakukannya. Remaja Naposo yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada malam hari ini diambil dari khotbah Yesus di bukit. Pada saat itu Yesus sedang berkhotbah, dia sedang mengajar. Dan kita tahu Yesus seringkali menggunakan parabel atau perumpamaan untuk mengajar orang-orang yang mengikut dia. Tidak terkecuali orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Firman Tuhan pada hari ini juga mengungkapkan kepada kita tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dalam perumpamaan ini, pesan yang mau disampaikan sesungguhnya adalah mengenai kerajaan Allah yang digambarkan dengan kedatangan mempelai. Apa sesungguhnya yang kita tunggu di dalam dunia ini? Hanyalah kedatangan Tuhan. Semuanya hanya tentang kedatangan Tuhan. Sama halnya seperti 10 gadis tersebut yang menanti kedatangan mempelai. Saat ini juga kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Lalu, apakah kita seperti 5 gadis yang bodoh? Ataukah kita sudah seperti 5 gadis yang bijaksana yang dikatakan oleh Alkitab kita tadi? Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, pesan firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya memperlihatkan kepada kita, ternyata pada kenyataannya saat ini kita masih hidup seperti 5 perempuan yang bodoh tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Mari telisik, mari selidiki dalam hati kita masing-masing, dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah di dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali, di dalam hari penantian akan hari penghakiman tersebut, benarkah kita sudah betul-betul melakukan apa yang Dia kehendaki? Jangan-jangan kita sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu tapi tidak mau melakukannya. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan kepada kita, barang siapa mengetahui hal-hal yang baik tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Firman Tuhan juga pada hari ini bukan mau mengatakan kepada 5 gadis yang bodoh tersebut kesalahan mereka karena tertidur, ya. Salahnya bukan karena mereka tertidur,
Tetapi salahnya adalah ketika mereka tahu mereka sedang menantikan sang mempelai, tetapi mereka tidak membawa perbekalan mereka, yaitu minyak untuk tetap menyalakan lampu mereka. Ya, tidak ada persiapan di dalam diri mereka. Karena itu, remaja Naposo yang terkasih, ketika kita tahu bahwa Tuhan akan datang kembali ke dunia ini, tetapi kita tidak melakukan, tetapi kita tidak hidup dalam penantian, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Maka kita sudah sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Ketika kita tahu untuk melakukan, untuk berbuat hal-hal yang baik, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Itu sama halnya dengan ketika kita tahu bahwa Tuhan akan datang, tetapi kita tidak hidup di dalam penantian akan kedatangannya tersebut, maka kita juga berdosa. Oleh sebab itu remaja Naposo yang terkasih, banyak kata-kata bijak yang mengatakan dalam hidup kita tidak bisa mengurangi dosa kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah jangan menambahkan dosa kita tersebut. Oleh sebab itu dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali, atau yang kita sebut sebagai hari penghakiman, mari persiapkan hidup kita ini. Mari menjadi remaja Naposo yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi remaja Naposo yang bisa mewujudkan sebagaimana Yesus mengumpamakan 5 orang perempuan yang bijaksana. Dan demikianlah kita diminta. Kita diminta menjadi remaja Naposo yang bijaksana melalui kehidupan kita setiap hari. Saat ini teman-teman, kita tahu bersama kita sudah masuk ke dalam era new normal, ya. Sebentar lagi kita akan diperhadapkan dengan tatanan kehidupan yang baru. Kita harus terbiasa dengan yang namanya pandemi COVID-19 ini. Kita diminta untuk menerima keberadaannya, lalu semakin mawas diri, semakin berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk tidak tertular oleh virus tersebut. Karena itu, ketika kita memakai protokol kesehatan dengan benar, maka kita sudah hidup dengan persiapan yang baik. Maka kita sudah hidup menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena itu, rekan-rekan yang terkasih, firman Tuhan mengajak kepada kita, marilah menjadi orang yang bijaksana. Jangan hanya menjadi pintar, karena pintar belum tentu bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana, dia sudah berarti pintar. Ya, barangkali tidak perlu penjelasan, teman-teman semua sudah mengetahuinya. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa bijaksana di dalam menanti kedatangannya kembali. Supaya kita mampu betul-betul menyatakan bahwa kita adalah umat yang sudah diberikan keselamatan. Mari tunjukkan keselamatan tersebut melalui kehidupan kita saat ini, hari yang akan datang, bahkan pada saat kedatangannya nanti. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk berkat-Mu yang kami alami hingga pada hari ini, bersama dengan remaja Naposo-Mu ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengikuti PHD Remaja Naposo HKBP Resort Sukabumi melalui video ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, Tuhan menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi remaja Naposo-Mu dalam setiap rencana yang mereka miliki. Biarlah Tuhan yang menyertai, supaya itu boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajak kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Bukan menjadi orang-orang yang bodoh ya Tuhan, yang hanya mengetahui tapi tidak mau melakukan. Tetapi ya Tuhan, di dalam menanti akan kedatangan-Mu, menanti akan penghakiman-Mu ya Tuhan, persiapkanlah kami, supaya kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami dimanapun mereka berada, sertai bimbing dan
Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap berada di tengah-tengah jalan kebenaran-Mu. Kami merindukan ya Tuhan, kehadiran kami bersama dengan teman-teman kami dapat bersekutu bersama di sekolah, di gereja ya Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan yang sesegera mungkin menghilangkan wabah pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami boleh kembali lagi merasakan kedamaian ya Tuhan, kebebasan untuk melakukan segala aktivitas kami hanya di dalam pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi remaja Naposomu yang masih dalam keadaan kurang sehat, berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan berbeban berat, berikan kelegaan dari beban mereka tersebut ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi remaja Naposomu ya Tuhan, yang berencana untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan, berikanlah kepada mereka kesiapan untuk boleh mengikuti setiap tes dan ujian, sehingga mereka boleh melanjutkan apa yang menjadi cita-cita mereka kelak dan mendapatkannya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan, supaya kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani berjudul Betapa Hatiku. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita menyanyikan lagu pujian kepadanya. Kita bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
kita tutup ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih untuk Remaja Naposo HKBP Resort Sukabumi yang telah menonton video ini. Kita kembali lagi di waktu berikutnya, dikarenakan rencana di gereja kita hari Jumat yang akan datang, kita akan memulai PHD Remaja Naposo digabung di gereja kita masuk jam 4.30 sore atau jam 4:30 sore. Sampai jumpa di minggu depan di gereja kita HKBP Resort Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati.